Ini harus dilatih. Jangan pendidikan tuh mengajar anak tidak berpikir, anak hanya jadi pengekor. Ini yang nggak akan menimbulkan kecerdasan. Nah, ketika ada tekanan, stop kamu bicara, ada nggak? Ada nggak guru yang bilang kayak gitu? Nah, ini nggak boleh. Cuma ketika dia nyampaikan kita tak setuju, mungkin gaya bahasanya atau karakternya, perlu kita berikan sebuah nasihat saja. Tapi berpikir kritisnya jangan dihentikan, karena ini akan menghambat perkembangan berpikir Anda. Oke? Nomor 3, nomor 4, kreativitas. Kreativitas. Sebelum kita menyebut anak kreatif, kita harus kreatif dulu. Bisa nggak anak kreatif kalau guru di dalam kelas cuma ceramah? Bisa? Tidak kan? Makanya guru harus merancang pembelajaran. Ibunya yang harus kreatif dulu. Ini contoh ini kreatif tidak? Coba dilihat di show kan. Nah, kreatif nggak tuh? Kreatif nggak media apanya? PPT-nya kreatif. Coba terus buka lagi. Nah, kreatif nggak tuh? Coba di screenshot, didekatkan. Nah, itu yang kreatif. Kira-kira anak senang nggak kalau kreatif? Senang. Tapi kalau bapak ibu dalam kelas nggak ada yang dibawa, kreatif nggak? Nggak ada. Jadi guru tuh harus jadi model. Kemudian apa kreatif lagi? Itu dalam pembelajaran. Di sekolah juga kreatif. Contoh banyak upaya dari madrasah untuk melakukan kegiatan yang inovasi. Itu juga mendukung nilai madrasah. Dengan kita kreatif, madrasah kita dikenal. Apa contohnya? Kita posting di media sosial itu kreatif juga. Tuh kreatif. Tapi yang jelas kreatifnya tidak melanggar aturan. Terus nomor 5, kolaborasi. Siapa yang bisa berikan apa itu kolaborasi? Kolaborasi di madrasah antar guru mapel. Ya, awak ada pe kalau model kuat. Tuh diam-diam saya tidak tahu kawan. Itu nggak kolaborasi. Maka saya suruh tadi berkolaborasi. Ya. Itu dalam rangka untuk mewujudkan kerjasama. Kalau dapat ilmu bagi ke teman, dapat ide baru bagi ke teman. Saya pengawas, dapat yang sesuatu saya bagi ke guru. Malah ke media sosial yang lebih besar saya bagi. Nah itu yang ditanya Irjen tadi. Itu yang pendidikan itu, berbagi informasi yang baik, nilai-nilai praktek yang baik, sehingga orang mendapat inspirasi. Bagi yang berpikiran positif, bagi yang berpikiran kan, inyo saya mau posting, mau bantu inyo saya punya media sosial gitu kan. Tapi kalau diambil dari apanya, wah ternyata postingannya bagus-bagus gitu kan. Ternyata kita dapat ide. Selagi niat kita baik, itu tidak masalah, kecuali merugikan orang banyak. Merugikan sesuatu lembaga semacam. Kita bukan bicara personal, kita bukan bicara kelompok. Yang kita bicarakan tuh orang banyak. Apa sih orang banyak yang dirugikan dengan perbuatan kita? Kalau orang banyak yang kita rugikan, baru kita pertanyakan. Ya. Tapi kalau ada yang personal yang tersinggung, kelompok yang tersinggung, itu berarti ada yang salah. Perbaiki saja. Wah tersinggung lebih dakwah postingan menyindir. Maka ibu tersinggung tidak. Yang jelas itu menyampaikan kebenaran. Guru begini-begini, mutu rendah kata ibu kan di kemudian. Itu kan ada data yang bicara. Kita nggak hanya sekedar menghujat, nggak hanya sekedar mengklaim. Kita punya data. Tujuannya adalah supaya orang terperbaiki, publik tahu karena lembaga itu milik masyarakat. Publik juga harus tahu. Karena nggak bisa dibodoh-bodohi hari ini. Karena pendidikan itu adalah haknya masyarakat. Kita ini pelaksana, ya. Terus apa lagi? Kemandirian. Mbak menanamkan mandiri kan anak. Ketika dia membuat tugas langsung dibantu, itulah menanamkan diri. Capek lah dia ditolong, itulah diri. Biarkan dia menyelesaikan sampai dia bisa.
Remedi, apa perlu ada remedial? Lihat ada bapak ibu melaksanakan remedial. Ada. Laksanakan itu remedial. Biar dia tahu efeknya dari dia lalai. Kalau ibu salah siang saja nilai mana? Tidak pikir besok kerjaan nilai aja. Dia adakan perbaikan, adakan remedial. Remedial teaching. Sebelum ada remedial tugas, remedial teaching dulu. Kalau semuanya memang tidak mengerti, awak yang perlu dievaluasi dulu. Tadi pembelajaran saya selama ini nggak masuk ke enak. Kita dulu evaluasi. Oh ternyata harus di remedial teaching. Boleh. Di kurikulum Merdeka kita boleh melakukan ulang-ulangi sampai anak tuntas paham. Itu yang dipelajari. Terus yang terakhir kesehatan. Pemerintah sekarang mewanti-wanti kepada jadi dulu tidak ada kesehatan ini yang jadi tujuan. Sekarang kesehatan dengan apa? Dengan MBG, dengan pemeriksaan kesehatan anak, ada tidak diperiksa ke sini? Nah itu tujuan pemerintah. Artinya anak-anak Indonesia tuh wajib sehat. Ya, MBG ini memang masalahnya banyak gonjang-ganjingnya. Nah, terlepas dari permasalahan itu, kita hanya melihat dari segi positif. Apa positifnya? Biasanya anaknya kok tidak makan di sekolah, ini makan di sekolah. Biasanya orang kayaknya tidak tiba di rumah nasi tidak doh. Nah, ini makan dari sekolah kan udah terbantu kita. Kemudian guru-guru belum ya. Tapi sekolahnya apa belum, Pak Ben? Kenapa belum? Nah perlu ditanya juga, mungkin SPBG-nya jauh dari sini atau gimana? Dan memang banyak sekolah dan madrasah belum tersentuh dengan SPBG. Dan negeri ada juga yang belum. Emang satu udah kan? Emang satu udah, sekarang sudah terhenti Pak. Oh kenapa dong? Kabarnya anggaran Pak. Kemudian MTS 2 pun belum sama sekali. Oh madrasah belum ya? SMP udah? Kalau madrasah sebagian udah kan. Oke. Okay. Ya karena ini programnya baru juga, ya, baru berapa tahun, berapa bulan baru. Jadi kita wait and see aja dulu. Tapi kalau kita bisa langsung ke SPPG, bisa disampaikan kami butuh di masa ini karena anak-anak kami banyak dari keluarga miskin, gitu kan. Jadi perlu juga kita sampaikan. Nah, itu untuk kesehatan. Kemudian apa lagi bidang kesehatan? Ada senang olahraga. Ada nggak sekolah kita bidang olahraga? Senang sehat. Dulu waktu kita senam sini kan. Kayak itu dia namanya. Di sekali seminggu ada kan program senam di luar guru sama murid sama pegawai. Pak Ben, nampaknya orang di luar kegiatan sekolah tuh. Tuh yang namanya kreatif. Oh, Pak senang itu, ini senang itu. Senang nggak kita senang tadi? Enak kan? Jadi kalau anak kita bawa senang, artinya darahnya itu lancar. Paru-parunya bergerak jantungnya sehingga ya tidak terlalu capek lah sebenarnya, yang menyenangkan. Dulu waktu kita SD dulu ada SKJ namanya, senam kesehatan jasmani. Itu tiap hari dulu tuh. Masih hafal sekarang apanya, gerakannya. Jadi itu dikembalikan lagi oleh pemerintah hari ini dengan senam. Makanya ada tambahan anak sehat tadi dengan melakukan MBG, dengan cek kesehatan, dengan imunisasi. Nah, itu upaya pemerintah. Nah, tolong itu divideokan Pak Wen. Nah, divideokan. Kalau malas memposting, dia pengawasnya yang posting. Ya. Ambo Pak katakan lalu FPGI itu banyak ide. Tidak Pak Wen. Ambo yang memposting, pengawasnya yang posting. Kalau malas Pak Wen memposting, biasa yang posting. Artinya kita turut menyuarakan lagi PGI ini, ya. Terus yang terakhir habis? Komunikasi. Jadi anak-anak hari ini ajar dia berkomunikasi di mana? Di luar, di dalam PPM. Di dalam PPM di mana? Ketika menanya, ya, menjawab. Makanya pemantik itu penting. Tanya anak, kan banyak yang mengecek, suruh yang mengecek. Presentasi. Setelah ditanya dijawab. Setelah bekerja dia presentasi. Itu dalam rangka melatih anak berkomunikasi. Jangan ibu kecian murah Pak, tagak kamu tuh. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya kuliah dulu tuh di Pemata Etikip, dosen saya Pak Zainil namanya. Apa tuh hanya menilai presentasi saja. Di ketika suruh presentasi tentang membaca novel tuh tiap minggu harus tamat Pak Wen, harus dipresentasikan dengan bahasa Inggris.
Jadi kawanku dia tak biasa mungkin nak kamuku mata mangannya dulu mungkin tak tahu ada. Menanginya di kamuku Pak Wen. Mangalah menangi. Dia awak biasa sih tak kamuku kan. Ternyata dia tak biasa. Jadi mungkin dari sekolah tak biasa ke depan, ya. Yang jadi mungkin di sekolahnya tak biasa. SD, SMP, SMA mungkin dia jadi penonton sebegini kok. Tiba di kuliah harus presentasi, nangis dia di depan tuh. Apalagi PL, anak-anak mau bertanya. Banyak yang demam panggung ketika PL. Ada yang tidak punya pengalaman waktu PL? Anak-anaknya mau jiwa kan ketika PL tuh. Ku guru PL masih banyak lo yang bertanya kawan. Mau jiwa dan anak-anak. Makanya ilmu komunikasi itu penting. Ilmu presentasi itu penting. Ilmu public speaking itu penting. Saya rasakan. Dulu belum ada kurikulum merdeka kan, tapi saya sudah diajar merdeka oleh orang tua saya. Waktu kecil, saya disuruh pergi ke masjid acara didikan subuh. Awak lu Sabtu mengaji le dong. Tapi karena orang saya suruh tampil ke depan, pada awak jadi nak pawon baru mau pawon. Lah disuruh membaca pantun di orang lain. Ingin anak ikut agak. Ya kita kan pemalu nih. Nanti baca pantun ya acara didikan subuh. Ndak dia nama dia GPT Pak Wen. Kayak itu orang kayak yang mau mendidik dulu. Ibu, nanti ibu kasih duit nanti pokoknya tampil. Malu nih banyak waktu kecil sampai saya SMP SMA selalu dimotivasi. Nanti nak kalau di kampus kalau ada acara tunjuk tangan, orang tua saya yang melatih. Akhirnya saya terbiasa ke depan. Akhirnya apa aja masalah di Kemenang saya bisa ngomong, saya bisa berdebat, gitu kan? Contoh hari tadi. Masih ingat bentar kok. Ya. Jadi melaporkan untuk kita semua. Barusan Mang Pak Dirjen itu yang barusan. Iya, apa katanya? Segadang siapa? Kadang Pak Wen. Betul. Pertama dari tata bahasanya santun. Ada mendikte. Jadi beliau minta masukan dari madrasah swasta. Iya. Dengan HP Pak kasih Pak Yusuf Soto. Iya. Jadi apa masukan swasta untuk kami memberikan lebih bawah dengan apa? Mantap, tepuk tangan dulu. Diminta swasta ya, terus. Jadi ada dua persoalan yang kita harus masukkan untuk pemerintah. Pertama untuk jumlah siswa di madrasah swasta rata-rata berapa? Mantap. Jadi kalau kita untuk PPDB masukkan madrasah swasta ini ke sistem penerimaan siswa baru di madrasah negeri. Iya. Masukkan ke pilihan kedua. Setelah negeri satu umpamanya 6, ada pilihan keduanya yang lagi gitu kan. Sehingga nanti ada kemudian siswa negeri sebab banyak tak tertampung di madrasah negeri, ya, peminat banyak, yang kapasitas terbatas. Jadi telepon tuh. Itu apa barusan? Jadi awak datang KB dan nak dia. Jadi kita berapa di bulan berapa? Di mes 4 tiga Pak. Wah, sedikit ya berapa guru 13. Kemudian berapa lagi guru tuh? Kita penuh semua Pak, ada yang 200, ada yang 300. Tadi Ini banyak tak kajian tadi. tadi sebelum bantu itu lain kasihan itu Pak. Kami baru 3 orang kasih yang penuh semua. Kemudian siswa kami juga digratiskan mulai tahun kemarin. Kemudian ya kita sampaikan itu satu poin untuk PPDB. Lalu ada lagi Pak usulan, kalau bisa Pak memang perhatian untuk pengangkatan P3K guru madrasah swasta ini. Jadi masuk jadi poin yang tadi kita usulkan. Jadi kan ada plusnya tuh kan, karena dia mencari pengawasnya, ditelepon kepalanya. Kalau enggak mungkin tidak bisa komunikasi dengan dirjen. Kita undang kalau Iya. Pak jalan sini, dan langsung kita panggil. Saya langsung dari ke sini beliau tuh, Siapa namanya? tapi dia dilarang tadi. Ada namanya. Pak Kuncoro. Ya. Oke, jadi itu Bapak Ibu komunikasi ya. Jadi di era informasi yang serba cepat, kita harus bisa menyampaikan informasi baik lisan maupun tulisan. Tapi saya juga ada dikasih pembinaan tadi, jangan terlalu vulgar ya. Kemudian saya tanya yang vulgarnya yang mana gitu kan? Ya, yang vulgarnya yang mana? Tolong Bapak teli yang vulgarnya yang mana? Yang baiknya yang mana? Coba Bapak paran. Tidak bisa jawab juga dia kan. Nah, artinya itu salah satu komunikasi publik. Terus itu yang terakhir 8.
Oke, itu 8 standar kelulusan tuh harus dimiliki oleh anak-anak kita kalau memang lulus dari madrasah ini. Jadi lulus mereka itu mereka udah cakep dengan 8 standar ini. Ulang lagi yang nomor 1, punya keimanan, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, mandiri, kesehatan. Nah, itu nanti akan membentuk anak-anak Indonesia hebat. Ya. Tapi kalau tidak bisa kita menciptakan itu, makanya nanti dunia pendidikan dipertanyakan. Hasil pendidikan itu apa? Ya. Oke, next kita masuk ke standar proses, standar isi. Permendikbud. Oke, ini memang saya bikin dengan AI. Nah, tadi Irjen juga bilang sama saya, tolong Ibu kembangkan AI ini sama guru. Memang itu tujuan saya, Pak, ya kan? Alurnya kecil walau jalanan. Memang itu rencana saya nanti workshop nanti. Tapi saya sudah Bapak panggil pula, kan? Nah, jadi tolong dikembangkan ilmu Ibu ini kepada guru. Memang membantu katanya kan. Saya dari 2017 sudah memakai AI katanya. Nah, saya baru setahun ini, Pak. Ya, tapi udah hebat Ibu tuh katanya kan. Alinya nyepuji waktu gue nyepulok setiap kan. Oke, terus Permendikbud nomor 1 tahun 2026. Tolong dibaca. Yang silang, yang oke hari ini apa? Mana indah tadi? Terus ditambah Irjen tadi Pak Wen. Kalau kayak gini Ibu pantas madrasah kompetisi Ibu. Ibu bicara budak-budak. Bapak tanya di swasta, gimana saya membina guru? Ya saya kan swasta aja saya jadikan contoh. Pak Wen, jadi kalau ditanyakan nanti bisa jadi dia nanya bagaimana Bilda itu di madrasah. Bapak bilang aja lah, apakah saya ada mencak di sini gitu kan? Itu kan ditanyanya tuh Pak Wen. Nggak ada saya mencak di madrasah Pak. Nggak pernah saya mengukul guru, nggak pernah saya jadi dianggapnya saya seperti itu Pak Wen. Saya seperti itu karena banyak masalah yang tidak sampai gitu. Memang di depan Bapak saya seperti itu, depan guru kata saya seperti itu. Bisa jadi nanti ditanya tuh Pak Wen, tapi bagi saya tidak masalah ya. Selagi itu ada apa adanya saja. Oke, standar proses pembelajaran. Dulu fokus hasil ujian. Kalau sekarang proses. Makanya Bu Ilda tuh ngomongnya proses. Makanya Bu Ilda tuh waktu ujian tak pergi ke sini. Bu Ilda kok tikurang ujian ada muncul orang ujiannya merah ini mencari kan? Karena mutu pendidikan tuh diproses. Ya Pak Wen? Nah, di kurikulum Merdeka yang kita pentingkan tuh proses. Bara ujian pertama Ibu Marina dulu nak. Rasa ini enggak ada, lihat aja. Apa yang mau dilihat anak ujian? Menggaduh saja Ibu kan? Ada SK-nya tapi saya tidak pergi. Nah cuma diamati dari media sosial ada. Nanti kan hasilnya juga akan tahu nanti kan. Ngapain rame-rame ke sekolah ya. Tapi kalau sebelum ujian, pengawas meminta mendampingi guru membuat soal tidak masalah. Ujian ale, tapi didampingi oleh pengawas dulu. Apa soal yang gak gue modelnya, didampingi pengawas dulu. Nah pendampingan ini kita yang resmi kan 1 kali setahun ini. Yang tidak resmi kan, yang nggak berupa program kan Ibu bisa jalan sendiri ya. Kesini nempuk, tapi batigo, tapi surang tetap kok didampingi. Kemudian di WA binaan, itu bentuknya. Kemudian ada Zoom juga, jadi tetap ada kita jalankan. Cuma modelnya beda-beda. Nah itu tentang perubahan dari apa tuh paradigma. Kita melihat kepada proses bukan hasil. Mbak tuh ada TKA tidak menentukan kelulusan. TKA tidak menentukan kelulusan. Kalau dulu UN yang menentukan kelulusan, ya pandai yang nggak pikir. Yang nggak pikir tuh ini pandai anak yang 8 tadi itu. Tuh tanggung jawabnya. Keimanan, kewarganegaraan, berpikir kritis, kemandirian, kreativitas, kolaborasi, komunikasi,
dapat kompetensi yang 8 tuh hebat anak kita. Bukan hasil ujian. Oke. Terus apa lagi? Di 4 dimensi pembelajaran. Nah ini dia. Apa 4 dimensi? 1. Olah pikir. Pikiran itu yang harus dilatih. Bang latihnya. Contoh memberikan media kepada anak, memberikan pertanyaan kepada anak terkait tujuan kita. Kemudian menanya mereka. Kemudian soalnya, hot soal anak. Bagaimana karakteristik soal hot? Mulai dari level. Ini berdesi ahli soal ini. Soal hot itu gimana? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C4, 4, 5, 6. Itu high. Yang low 1, 2, 3. Saya cek taksonomi belum. C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasi, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Saya ulang sama-sama lagi. Halo. Saya yang apa 1 sampai 6 tuh. 1, 2, 3. Anggun. Belum dapat. Bu Epauzia yang sering bikin RPP, coba. C1 sampai C6, coba. Mengingat, memahami, mengaplikasi. 4, menganalisis. 5, menerapkan. 6, mencipta. 6, mencipta. Yang paling tinggi apa? 6. Ala pandai nawa mencipta. Menciptanya orisinil. Naknya contoh lo sedoalahnya lo. Dari pemikiran dia. Dari hasil apanya? Karya dia sendiri. Itu yang cipta. Nah, itu terdapat dalam proses belajar, terdapat dalam proses berpikir. Makanya TP itu dibahas, ditulis, diuraikan, dilakukan. Ibu mengajar sesuai dengan TP, tidak mengajar sesuai dengan materi. Ibu kalau tanya ke sekolah, macam pun ibu ini, tentang itu bu, pasti yang dibacanya materi. Jadi tidak apa TP itu apa. Makanya ibu pengawasnya bikin template RPP biar guru menuliskan. Karena tidak bisa di copy paste. Kalau saya minta RPP banyak di internet. Tidak akan pernah ibu membaca TP-nya. Paling ibu siap ibu copy nanti ibu kasihkan ke wakil berkelut di tanda tangan. Yang ibu yang TP itu tidak pernah tahu. Makanya saya punya inisiatif sebagai pengawas bikin template sendiri biar guru menginputnya. Tujuannya adalah supaya guru berpikir. Kita suruh anak berpikir kritis, guru jangan mau berpikir apa yang mau diajarkan. Masuk nggak tuh? Jadi dengan ibu memasukkan TP, ibu udah berpikir apa yang ibu pikirkan. 1, indikator yang dipakai ya. Apa levelnya? Levelnya MP. Kalau MP berarti 2, 3, 4. Kalau levelnya 5, TP-nya 3, 4, 5. Kalau level TP-nya 6, 4, 5, 6. Itu disesuaikan dengan materi. Contoh, menganalisis struktur teks fungsional, asking and giving information. Mana guru bahasa Inggris? Menganalisis struktur teks fungsional berupa teks recount. Tuh TP. Kok enggak tahu bodoh, kok reka-reka ibu saya. Itu TP-nya menganalisis teks recount. Apa indikator yang mau dipakai? Menganalisis 4. Berarti Dari 2 mengidentifikasi dulu. Ya, mengidentifikasi. Yang kedua tentu 3 dulu. Menerapkan, mengidentifikasi,
Menerapkan nggak bisa. Menerapkan tuh cocoknya untuk pembelajaran PKKN, agama, apalagi IPA. Kalau bahasa apa yang menerapkan? Bisa. Makanya dia materinya teknikal. Nah, cari indikator yang sesuai. Berpikir Bapak Ibu tuh. Berpikir, lah dipikir baru ditulis ke template tuh. Kan tidak ada panjang-panjang menulisnya dong. Kompetensi materi ya tambahnya lah selesai. Cuma Pak Ibu tidak terbiasa aja. Selagi belum ada instruksi yang keras dari Bilda, karena guru belum sertifikasi ya gimana lagi. Honor guru cuma sedikit, gimana pula ngeres-ngereskan. Coba guru sertifikasi gimana mau saya nerima? Coba Bu El mau minta tanda tangan, mana EPP-nya? Untuk Bu Desi yang lain itu apanya sifatnya artinya memang kemampuan, ya. Yo kalau laju kemampuan mana para dulu orang ngarian awak. Ndak adona malaikat mencatat awak tetap yo kerja. Ndak adona pengawas awak tetap yo itu. Itu nang sebenarnya orang tuh. Tapi dengan adanya kontrol tuh ada perubahan. Tujuannya ada pengawas, ada inspektorat ya, untuk mengontrol. Oke, terus apa lagi? Oi, halo. Kita tadi pagi ngapain? Olahraga. Kemudian ada nggak yang berdoa tadi? Olah hati. Jadi naik ibu jalanan tuh masuk tadi itu. Masuk. 4 dimensi apa tadi? Ibu tanya balik nak. Coba ibu langsung saya mengecek tadi pasti ibu mengenai apa tuh? Nggak ada olahraga. Dek lah olahraga senang kan ibu badan ibu tadi? Ada fresh. Hari lah siang mah olahraga aja nggak ada. Gerak-gerakan kecil, geleng-geleng kepala, apalagi banyak modelnya sekarang. Games. Nah. Olahraga apa? Yang duduk ada juga. Ibu punya speaker nak yang kecil itu. Punya Bu. Masuk ke speaker tuh bunyian kan nak. Nah itu yang payah kalau ada berkreativitas. Kreativitas masuk 8 dimensi lulusan tadi itu Pak Ibu. Ibu harus kreatif. Jadi mengajar itu menyenangkan. Walaupun hari udah siang, tapi ibu jalankan yang 4 dimensi apa? Olahraga, olah hati, olah pikir, olah rasa. Itulah dari dulu bu jalan nama ini baru Permendikbud ibu. Nah dari dulu ibu itu lah. Permendikbud baru pertama 2026 nomor 1. Nah apa yang salah kalau jadi ibu lah? Yang kena debat-debat dia ke Irjen gue. Dirjen itu yang salah. Nah awak kalau salah nongolok gue salah ya. Contoh ibu betul bu minta maaf. Tapi kalau tak salah tu dia kecil salah tu dia tak mau oleh. Ibu harus pandai berargumennya, mau menyampaikan pikiran. Itu termasuk ke apa? Berpikir kritis. Jadi lah salah apa dia ni lah. Contoh, bisa jadi saya pengawas ini banyak salahnya. Ibu dah takut loh salah pikir atau beda tu. Berarti bapak ibu belum berpikir kritis. Kalau itu bagus, tapi kalau masih dalam standar normal itu nggak masalah ya. Jadi udah berbahaya ya. Terus nomor berapa lagi? Olahraga, olah hati, olah rasa, olah pikir. Di mana letak olah pikir? Ketika anak membaca. Ibu olah pikir tak ini? Olah pikir. Ketika anak melakukan kerja kelompok, itu olah pikir. Melakukan kerja kelompok itu kolaborasi, masuk standar kelulusan tadi. Kan masuk segala tuh kan. Jadi sengaja mau tayangkan Permendikbud Kabupaten karena sama muka lagi jalanan. Cuma peraturan tuh nampak Hilda aku pandai-pandai ibu semua. Nya yang cek itu bukan pandai ibu sih cek. Itu kan dua peraturan. Nah makanya ibu pengen workshop dengan guru-guru. Terutama di negeri ini yang banyak misunderstand, miskonsep. Yang saya jalankan tuh banyak yang miskonsep, misunderstanding. Awak baca saya lainnya, yang kecil juga salah. Jadi makanya perlu ada komunikasi
Nah, seperti ini ya, biar sampai. Tapi kalau yang swasta nggak punya masalah. Ya Pak Ben, tahu dalam hati nggak tahu ibu ya. Terus apa lagi? Yang ketiga, prinsip utama pembelajaran. Nomor 1 apa? Itu benarnya tadi berkesadaran. Awak cari dia tadi. Cari lo kabici. Berkesadaran. Baat ibu dia anak kesadaran. Ibu langsung contoh IPS mana IPS? Siti Bu. Siti. Apa pelajaran Siti besok? Sakit ya? Nah, yang sebelah Bu Nisa. Apa pelajaran besok? Tentang gaya dan gerak. Gaya dan gerak. Apa yang Nisa berikan ke anak? Pertama stimulus dulu, Hmm. jadi pengenalan tentang apa itu gaya dan gerak. Bertanya aja. Stimulusnya bisa berupa nanti kalau ada video atau Di gambar. video itu si Nisa itu. Gambar atau kalau misalnya gaya itu lebih tepat ke praktek guru-guru mempraktekkan sebuah misalnya kayak mendorong meja Iya. atau misalnya menutup pintu dan segala macam. Nah itu nanti Dilihatkan sama anak. diajarkan. Oke. Jadi ibu-ibu semua itu bermakna enggak? Bermakna. Nampak oleh anak ya. Mengapa ibu Nisa kok mendorong pintu aja kan? Itu tanya oleh anak. Bertanya itu kan? Jadi gaya adalah anak masuk anak. Saya malas dulu lihat buku kayak itu waktu SMA. Apa salahnya dia tanya, misalnya dia menerangkan tentang sejarah Indonesia. Padahal waktu itu hari kemerdekaan, waktu itu saya sudah berpikir tuh Pak Wen waktu saya sekolah. Kenapa anak Dogi belajar pedagogi? Oh, lu sekolah, lu kuliah dari mana? Apa tuh langsung sejarah Indonesia begini? Pada hari Sangke itu bulan besoknya orang 17 Agustus. Apa salahnya sepi besok lagi apa anak? 17 Agustus. Apa salahnya tadi? Lah pandai yang mau berpikir waktu itu Pak Wen waktu mau jadi murid. Mengapa Pak kok langsung saya mengajar? Rupanya dalam konsep mengajar memang harus dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Harus dikaitkan dengan kontekstual. Nih, baru belum merdeka. Waktu kita sekolah dulu memang belum ada seperti itu. Makanya guru masuk ke kelas itu langsung ke konsep. Mungkin ilmu dulu waktu itu nggak ada tahu. Ibu ngerasakan nggak waktu kuliah atau sekolah dulu simpis? Guru di dalam kelas langsung ke konsep, langsung nulis judul di depan. Ngerasakan nggak? Apakah hari ini ibu sampai begitu juga mengajar? Apakah guru hari ini masih seperti guru dulunya juga mengajar? Kalau enggak, malu aku malu ya. Karena di pembelajaran dengan otak ibu baca enggak? Siapa yang S2 sini? Ya? Bu Nisa, saya ilmu saya S2 saya cuma S1 nih. Ya. Siapa lagi? Bu Siti sedang proses. Bu Siti apa judul apanya itu? Tesis apanya? Disertasi. Nah? Oh, murni, enggak keguruan ya. Jadi di ilmu otak ada nggak ibu belajar yang S2 tentang otak? Ada Bu. Nah, apa contohnya? Tentang memori Bu. Ya. Apa? Aku lagi bisa mau baterai gitu. Jadi otak itu bekerja ketika ada rangsang Rangsangan. Udah mati.